kita menghitung, ya, merenung, menghitung, menghayati nikmat-nikmat Allah. Sudah dihitung Bu, Bapak? Nggak sanggup. Nggak sanggup? Atau lupa? Ya, tak? Kalkulatornya. Ya, Bapak Ibu, ya, kemarin yang ke berapa? 34 ya, Pak? Ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Itu perintah Allah, Bapak Ibu. Ini yang ahli bahasa, mana perintahnya, Mas? Iya, itulah namanya ilmu tafsir, Bapak Ibu. Kalimatnya kalimat berita, datar biasa, tapi itu maksudnya perintah agar kita menghitung nikmat-nikmat Allah, dan ternyata tidak sanggup. Masya Allah. Baik, itu yang kemarin. Sekarang Bapak Ibu, ada nikmat Allah yang lain. Nikmat Allah yang lain. Ini ada hubungannya, ada korelasinya. Apa itu, Bapak Ibu? Agar kita mengingat-ingat, ya, nikmat Allah yang luar biasa di balik kisah Nabi Ibrahim. Kisah siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Dimulai dari, maaf Bapak Ibu, ya, petualangan Nabi Ibrahim, ya, dan nanti berikutnya doanya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Semuanya menginspirasi, Bapak Ibu, ya. Karenanya kata Allah, ingatlah agar kita mengingat-ingat kembali sekian puluh ratusan abad yang lalu seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana petualangan beliau sampai kemudian tinggal di Mekah dan keluarganya membangun peradaban baru, kota Mekah yang aman, makmur, yang hari ini Bapak kita semua berduduk di sana. Itu yang kita diminta untuk mengingat kembali. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadzal balada aminah. Dan ingatlah. Halo jamaah. Dan ingatlah. Diperintah nggak perintah? Perintah. Yang perintah siapa? Allah. Pada siapa? Nabi Muhammad zaman itu. Dan Quraisy. Mengingat siapa mereka? Moyang mereka. Moyangnya Quraisy. Siapa, Pak? Moyangnya? Siapa itu? Ya Nabi Ibrahim. Halo. Kakek moyangnya, bukan nenek moyang. Kakek moyangnya siapa? Quraisy. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang meletakkan fondasi negeri Mekah dari titik nol, Pak. Bukan hutan belantara kayak IKN. Walau tinggal mana? Kalau IKN, Pak, Bu, itu hutan belantara. Masih ada air, ada tumbuhan. Ini, Pak, Mekah. Lembah yang kering kerontang. Jangankan pepohonan, jangankan pohon, air setetes pun tidak. Beruntung yang tahu hari ini Pak Bu, ini banyak cerita sejarahnya. Yang nggak datang agak rugi dikit. Ya. Itu yang kita diminta. Dan ingatlah, wahai semua manusia, peristiwa sejarah yang luar biasa, yaitu sejarah kakek moyang kita umat manusia, Pak. Hari ini, yaitu mulai dibangunnya negeri Mekah. Apa yang kita ingat ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balada aminah. Dibaca ulang Pak Pul.
dan terjemahnya biar saya nggak mendahului. Silakan Pak Bun simak baik-baik. Bismillah. Wa idh qala وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Masya Allah. Jemaah, sudah ingat? Atau baru ingat? Baru ngerti ya? Coba Bapak Ibu ingat tafsir. Wa idh qala, dan ketika berkata, itu mestinya terjemah textbooknya. Wa idh, dan ketika qala berkata, tapi ada kata-kata wadkur, dan ingatlah. Kita ngasih tafsir Bapak Ibu. Ada kalimat udkur, tapi di situ nggak ada. Ada dalam tafsir. Karena terjemahnya dan ingatlah. Wahai Quraisy, ingatlah. Wahai manusia, ingatlah. Wahai jemaah Mi'raj, ingatlah. Allah perintah agar kita semuanya mengingat. Kenapa? Ini ada nikmat yang agung yang luar biasa. Ada peristiwa sejarah yang luar biasa yang harus kita terus ingat-ingat. Bahkan kita tularkan pada anak cucu nanti. Ini kisah yang luar biasa, sangat inspiratif, menginspirasi kita semuanya. Yang diingat memang apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Qala Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim. Kemarin doanya, doa Nabi Ibrahim. Apa itu doanya Bapak Ibu? Apa itu perkataannya? Rabbi ij'al hadzal balada, Rabbi, hai Rabb, ya Tuhan, ij'al, jadikanlah, hadzal balada, negeri ini, maksudnya Makkah, dijadikan negeri yang aminah, aman. Bapak Ibu, inilah harus kita coba jelaskan ya, karena kalau kita lihat susunan sejarahnya ya, ini mestinya di belakang nanti ayat berikutnya, bukan sekarang. Karena kok kesannya kok ujuk-ujuk Nabi Ibrahim berdoa negeri Mekah. Pertanyaannya kapan datangnya, kenapa datang ke Mekah, kan itu tuh kayak pas sejarahnya. Baru ayat berikutnya Pak. Itu kalau logika kita kualik, maaf. Dan ini kesannya ujuk-ujuk. Baru nanti ayat berikutnya kita tentang Nabi Ibrahim tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah. Tapi apakah demikian? Tidak. Tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang kebalik. Maka itu urutannya. Jadi ingat dulu kayak apa kisah Nabi Ibrahim. Ya. Memang dari awal ini bagian yang kesekian Bapak Ibu. Jemaah, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim lahir di mana? Tes. Ibrahim lahir di mana Bapak Ibu? Yo, orang macam mana? Beliau lahir di Babilonia. Di mana? Sekarang itu mana Bapak Ibu? Sekarang di mana? Irak. Di mana? Irak. Itulah kampung halaman kelahiran Nabi Ibrahim. Di mana? Babilonia, Irak. Telah pusat kerajaan Namrud pada waktu itu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, dari Babilonia beliau pindah atau hijrah. Ya, setelah peristiwa pembakaran, dibakar, ya, beliau hijrah
Maaf Bapak, maaf. Jangan minggat ya bahasanya. Kalau dikuyok-kuyok, dibully, bahkan dihukum, kemudian pergi, itu bahasanya Bapak. Dicerah ke bahasa Arab. Nah bahasa sini apa? Pergi, kabur. Halo, apa Bu? Kabur. Jawa nih. Maaf, Bu. Jadi Bapak Ibu itulah bahasa ya. Kalau gantian bahasa Jawa minggat ya orang kok nyatanya begitu, gitu. Kesannya kok, jadi, padahal kabur ini podo wae kabur. Pergi itu kalau nggak dipaksa, betul? Kalau kamu terpaksa, ya kabur, Bapak. Ya udah. Jadi Nabi Ibrahim kabur, pergi, meninggalkan kampung halamannya dari Babilonia kemana? Ke Palestina, daerah Syam, Bapak Ibu. Syam itu ada hari ini Palestina, Israel, Yordania, Lebanon, Syria, itu namanya kampung atau negeri Syam. Beliau tinggal di Syam, Bapak Ibu. Nah, setelah kemudian beliau menikah dengan istrinya yang pertama. Halo Ibu, yang keberapa? Berapa poin pertama ya? Berarti ada yang kedua nanti. Betul. Namanya siapa? Saroh. Saroh. Jangan Sarah Bu, Saroh. Ya. Nanti maksudnya taksinya nggak benar. Rofatha, Rofatha, Roh. Karena Saroh. Nikah dengan Saroh Bapak di Palestina. Panjang ceritanya Bapak. Akhirnya suatu ketika juga Nabi Ibrahim berdakwah ngaji dari Palestina ke Mesir. Kemana? Ke Mesir Bapak Ibu. Di Mesir ada penguasa yang zalim. Ya, zalimnya banget Bapak Ibu. Halo, zalimnya banget. Kalau ada penguasa laki-laki Bapak Ibu, ya, kalau ingin maaf perempuan yang belum nikah itu logis, itu masih gadis cantik, tiba itu foto maklum. Penguasa Mesir Bapak nggak begitu, justru dia merebut istri orang. Aneh tak? Istri orang. Kalau belum bersama nggak diambil. Jadi ada kelainan apa nggak tahu. Justru maunya itu ngambil istri orang yang masih gratis, malah nggak diambil, nggak diapa-apain. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, Nabi Ibrahim ke Mesir, Bapak Ibu bawa istrinya Saroh yang cantik molek, Masya Allah. Halo, nah singkat cerita Bapak Ibu, betul sekali, ya, direbut oleh penguasa Mesir. Kota Allah menjaga Bapak Ibu. Ya sampai 3 kali, ya apa daya Bapak Ibu. Ya, padahal Nabi Ibrahim sudah pernah bohong juga. Saudara. Ya, pernah apa? Bohong. Ya, tanya siapa dia? Saudara. Ini saudaraku. Saroh mengamuk Bapak Ibu. Mas, itu saudara. Halo, Ibu. Kalau suami Bapak bisa apa? Ya adikku nih. Kamu kayak ibu. Kamu. Itu. Kok adik itu malah dia ngomong tantenya ya. Karena itu untuk mengamankan sehingga berbohong. Itu bohong yang boleh. Bohong yang boleh. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, karena dasar sudah kadung, wah nafsong banget. Halo, apa? Nafsong banget. Undang-undangnya hanya yang istri orang. Oh, saudara orang nggak diambil, itu undang-undangnya Pak. Ya, jadi perpresnya begitu. Yang istri orang diambil, saudara orang tidak. Ya. Tapi karena Bapak penguasa, kenapa?
penguasa, ya sudah, ya saudara pun diambil. Nah, biasa orang penguasa, ada apa? Kutunya nggak diambil dia, undang-undang yang begitu, itu perpresnya begitu. Hanya istri orang yang diambil, kan sudah ada nafsu, bapak ibu akhirnya udah nggak apa-apa, ya, saudari pun diambil. Setelah diambillah bapak ibu, secara oleh penguasa Mesir. Kota Allah bapak ibu baru mau dipegang, ya langsung stroke. Ya, Bu. Ini bahasa saya Pak Bu. Yang berarti dia lemah, nggak berdaya sehingga nggak bisa menyentuh. Nah, Allah jaga Pak Bu. Halo, itulah perempuan solihah. Perempuan apa? Kalau perempuan solihah Bapak Ibu, orang ganggu, giting. Apa? Giting. Sehingga kalau ada orang perempuan diganggu kok kenal, berarti orang solihah. Atau kurang solihah. Halo Bu, apa tadi? Karena solihah Pak dijaga oleh Allah. Stroke. Ya, dia tobat-tobat Pak kapok, minta maaf. Ya sembuh Bapak Ibu. Dasar baca. Nyoba kedua ketiga kali. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, dia gagal karena Allah melindungi hambanya yang solihah. Singkat cerita Bapak Ibu, justru sebaliknya Ibrahim pulang dari Mesir ke Palestina malah dikasih hadiah. Kasih apa? Hadiah. Tadi istrinya Sarah kasih hadiah. Sarah, maafin ya. Oh ya. Halo. Ya, dekat itu udah. Iya, nggak gitu. Ya. Ya. Maafin. Ini tidak hadiah. Sarah dikasih hadiah Pak Bu. Hadiahnya paket luar biasa. Ya. Bukan parcel kue Bapak Ibu. Dihadiahi seorang perempuan juga cantik jelita luar biasa. Namanya Hajar. Namanya Hajar. Nah, Bapak Ibu. Waktu itu gitu aturannya. Jadi sehingga Ibrahim kembali ke Palestina membawa istinja Mbak, seorang perempuan cantik solihah juga namanya Hajar. Itu hadiah untuk Sarah pertama kali Bapak Ibu. Untuk siapa? Sarah, bukan Ibrahim. Ya. Karena Sarah juga solihah, halo. Sarah juga solihah. Hajar dihadiahkan ke suaminya. Masya Allah. Halo Pak. Apa ono saya kira? Hah? Baik kan? Baik kan? Bapak Ibu, jadi itulah memang hukum perbudakan. Hukum? Ya, jadi kalau seorang istri itu punya budak perempuan, maka budaknya boleh dihibahkan kepada suaminya. Kepada suaminya. Karena budak Bapak Ibu, ini agak melebar ya Bapak Ibu. Itulah hari ini perdebatan antara orang-orang Yahudi dan orang Islam. Orang-orang Yahudi dan orang Islam. Kenapa orang-orang Yahudi itu menolak Nabi Muhammad? Dengerin. Kenapa orang Yahudi umumnya menolak Nabi? Kenapa? Karena keturunan Buddha. Keturunan bahasa sininya selir. Bahasa mana? Bapak ya? Itu. Nah, Sarah menghadiahkan Hajar kepada suaminya Ibrahim. Qadarullah Bapak Ibu, qadarullah. Alhamdulillah. Setelah sekian lama Bapak Ibu. Sekian lama. Berapa Bapak Ibu? 96 tahun usia Nabi Ibrahim. Berapa? Ya. Istri pertamanya Sarah juga sama kok. Sudah divonis mandul. Sudah divonis mandul. Ya. Maaf Bapak Ibu. Ya, namanya seorang ya, suami laki-laki ya. Pasti manusiawi kepengen punya keturunan ya. Tiap hari Bapak doanya Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin.
Bapak Ibu, ya, baru usia 99 tahun. Berapa? Ya, Ismail lahir. Ya, dari Hajar, bukan Sarah. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim atas kelahiran putra pertamanya, namanya Ismail. Halo Bapak, bayangke Pak. Bapak, bayangke, ya, sudah kangen banget, pengen banget punya anak. Lahir anak laki-laki yang cakep, cerdas, sehat, sempurna. Bapak Ibu, jangankan kita hari ini Bapak Ibu, padahal fotonya teko langsung dililing. Halo Badan, si lupa gitu. Itu ya. Nah Bapak Ibu, bayangke Bu, bayangke Hajar gendong putranya, Nabi Ibrahim keliling. Apa Pak? Ciluk. Masya Allah, betapa bahagianya Nabi Ibrahim dan Hajar. Gimana Sarah itu rasanya? Halo, Ibu, bayangin mau ngerasa ke? Ya? Gimana Sarah? Nangis. Ya Bapak Ibu, manusiawi Bu ya. Ya, kalau kemudian Sarah juga cemburu, menangis. Singkat cerita Bapak Ibu, nah, Nabi Ibrahim harus pergi dengan istri yang kedua tadi namanya Hajar dan putranya namanya Ismail. Tentu semuanya Allah yang nuntun. Perginya bukan ke utara, kalau utara juga Eropa, ya, makmur, seger, hijau royo-royo. Kita itu kan Eropa kok. Ya. Itu kalau petanya Pak, depannya ke atas tuh ke utara toh. Akhirnya ada Lebanon, Pak. Lagi ada Syria, masuk ke Turki, Pak. Itu kan subur semuanya. Malah justru ke selatan. Dari Palestina ke bawah Pak petanya itu. Terus Pak, jalan kaki, Masya Allah. Allah yang nuntun. Sampailah ke Mekah. Setelah berapa bulan Bapak Ibu? Setelah berapa bulan itu tahu Bapak? Ya, sampai di Mekah Bapak Ibu, ya, Allah tunjukkan di suatu lembah, ya, yang kering kerontang tanpa tumbuh-tumbuhan, jangan lihat tuh air pun tidak ada. Disitulah Allah bilang Ibrahim, inilah tempat. Ya, itu ayat yang berikutnya tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan, Rabbana ini askantu, aku titipkan dzurriyyahku, anak keturunanku di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tanpa tumbuhan. Ayat berapa itu Pak Pul? 37. Nah, Bapak ya. Nah, Bapak, saya ingin matur urutan ceritanya harus ini dulu sesungguhnya. Itu poin saya. Halo? Urutan cerita hari ini dulu, ayat 37. Tapi justru Allah balik. Ya. Doa beliau tentang Mekah, keamanannya, dan seterusnya. Ada yang di ayat 35. Paham Bapak Bu? Ini keliru, nggak ada yang keliru Bapak. Tidak ada yang keliru. Kenapa? Susunannya itu wahyu, nggak ada yang balik-balik. Nah, sehingga Bapak diceritakan dulu kayak apa itu Mekah, baru kemudian tentang penempatan di Mekah. Dan nyambung ya. Nah, karena ingatlah wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadzal balada amina. Allah,
jadikanlah Mekah ini negeri yang aman. Udah nyambung ya jemaah. Aminah ini artinya makmunan, negeri yang dijamin aman. Amin dimana makmun, makmun yang dijamin aman oleh Allah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Bapak Ibu, subhanallah ya. Memang kabarnya apa? Saya nggak pernah tahu soalnya. Di luar sana ada negeri yang aman, bahkan mungkin lebih aman daripada Mekah hari ini. Katanya Bapak Ibu di Swiss, katanya itu aman. Katanya, saya nggak pernah tahu. Halo, mana Bu Pak? Itu negara yang paling aman hari ini katanya. Berikutnya Singapura masuk Pak. Indonesia nggak masuk. Betul Pak, Indonesia Bapak. Ya. Jambret oke. Kelitih ono. Apalagi Pak? Lengkap toh? Ya. Ya. Memang di luar sana ada negara yang aman Pak, katanya begitu. Tapi secara umum Bapak Ibu, Mekah juga aman. Lah karena berkah doa Nabi Ibrahim. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kita siapapun, laki, perempuan, siang, malam, pagi, jam berapapun ke Mekah, ke Haram, naik bis, jalan kaki, aman. Kenapa? Karena itu doa Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadzal balada amin. Ya Allah, jadikan negeri yang aman. Alias siapapun yang datang, penghuninya, warganya, semua penjara dijamin aman. Ustaz, kok saya pernah dijambret? Mungkin betul ada orang yang dijambret, enggak di Mekah. Betul Bapak Ibu, ada orang kehilangan karena di jambret, karena di begal, karena di kutil ada. Tapi toh demikian relatif Pak, termasuk negara yang aman sama dengan hari ini. Hitungannya Bapak Ibu, kalau Swiss, mana Pak Bu, aman. Tanya, berapa yang datang ke sana? Berapa yang datang ke Swiss? Berapa penduduknya, kayak apa medan geografisnya, bandingkan dengan Makkah, satu kampung kota kecil Pak, nggak besar Makkah itu, ya, nggak pernah berhenti Pak sepanjang tahun, jutaan manusia datang dengan berbagai macam kultur, budaya, warna kulit, bahasa berbeda-beda Pak. Ya, sampai hari ini. Maka kalau Maka masih ada yang nyulik, maaf yang apa, nyopet Pak, maka itu sangat manusiawi, wajar. Tapi secara umum masih lebih aman pada yang lain. Setelah doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada aminah. Ya Allah, negeri yang aman. Sepakat Bapak Ibu. Berikutnya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah, ini doa yang kedua. Wajnubni, jauhkan aku siapa? Nabi Ibrahim. Wa baniya, dan anak keturunanku. An na'budal asnam, menyembah berhala-berhala. Ya Allah Bapak Ibu, ini apa maknanya ya? Doa pertama keamanan, yang kedua adalah apa Pak? Keamanan yang lain. Pertama keamanan fisik, yang kedua keamanan rohanianya, batiniahnya. Ya Allah, jauhkan aku dan semua anak cucuku dari nyembah berhala. Bapak Ibu, tadi saya matur, ayat ini turun di Mekah.
Bahasa ayat Makkiyah. Di Mekah Quraisy semua penyembah berhala. Betul? Pada waktu Nabi diutus ada 313 berhala. Pada waktu Nabi diutus. Berarti banyak banget. Nah, kembali pada Quraisy Mekah, ingatlah. Terus ingatlah tuh. Quraisy Mekah, ingatlah. Dulu moyangmu, dulu kakek moyangmu, Nabi Ibrahim yang kau agung-agungkan itu, doanya ini loh. Paham Pak? Pada siapa ini? Quraisy. Ada penyembah berhala. Coba ingat, perhatikan. Ini loh dulu moyangmu. Ini doanya agar anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala. Kok kenapa Anda menyembah berhala? Paham Bapak? Ini bahasa apa namanya? Contoh Bapak Ibu, halo, ada seorang atau kelompok Bapak Ibu tadi begadulan, kelompok yang begadulan mau 5 apa? Mau 10 le biyen mbahmu ki ustaz kiai. Apa itu maksudnya Pak? Apa artinya? Nah, kenapa kok ada seperti itu? Dulu mbahmu itu ustaz kiai, hari ibadah. Kok kamu kok begitu? Paham? Apa namanya Pak? Ya mengingatkan. Adanya seperti itu salah. Katanya mikul dhuwur madem jero. Karena Anda itu mengaku-ngaku Nabi Ibrahim kakek moyangmu. Ya kok beda dengan kakekmu? Paham Bapak? Itu maknanya.